Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Allah menyertai Musa. Allah menyertai Musa. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Musa diutus Tuhan. Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang berada di Mesir kembali atau menuju tanah Kanaan. Dalam kondisi pengutusan itu, Musa mempertanyakan otoritas apa yang akan ia katakan kalau orang bertanya mengapa dia yang diutus untuk membawa bangsa keluar dari Mesir. Sehingga kalau kita baca di ayat 11 pasal 3, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Aku akan menyertai engkau. Ini jawaban atas pertanyaan Musa yang meragukan sebenarnya. Kalau nanti ada pertanyaan, apa yang aku jawab? Dia meragukan dirinya, otoritas apa yang dia pakai atau alasan apa yang akan ia sampaikan untuk menjadi kekuatan baginya dan bagi yang mendengar bahwa memang dialah yang diutus. Maka muncullah jawaban yang Allah sampaikan kepada Musa di ayat 12 yang kita baca tadi. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Allah setia menyertai hamba-Nya. Allah setia menyertai hamba-Nya. Kata aku akan menyertai engkau menunjukkan bahwa Allah setia menyertai hamba-Nya baik dalam masa ketika berada di perbudakan Mesir maupun ketika akan keluar dari perbudakan Mesir. Ini menunjukkan penyertaan Allah bagi hamba-Nya itu sempurna. Pernyataan Allah setia menyertai hamba-Nya menjadi kekuatan bagi Musa untuk kemudian melakukan tugas panggilan itu. Bagi kita saat ini, pernyataan Allah setia menyertai hamba-Nya ini juga menjadi kekuatan kita. Ketika kita keluar dari 2023, artinya keluar sudah melewati 2023 dan memasuki 2024, pernyataan aku akan menyertai engkau menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah setia menyertai hamba-Nya. Hamba-Nya artinya setiap orang yang taat, setiap orang yang hidup takut akan Dia, setiap orang yang rendah hati, setiap orang yang mau berjalan dalam arahan dan tuntunannya, itu hamba-Nya. Maka kepada orang yang demikian Allah setia menyertai. Yang kedua, Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita baca kelanjutannya tadi,
Aku akan menyertai engkau, inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Pernyataan bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi bukti bahwa Allah menyertai hambanya. Ketika tadi yang pertama Allah menyertai hambanya dinyatakan kepada Musa, maka yang berikut adalah Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir. Kaitannya bagi kita sekarang bagaimana ketika Allah mengatakan Allah setia menyertai kita, maka yang berikutnya adalah kita keluar dari beragam persoalan pergumulan kehidupan kita. Mesir menjadi tempat yang tentu membuat atau membawa tekanan tersendiri bagi bangsa Israel, sekaligus membentuk karakter mereka. Kalau selama ini kita juga diizinkan mengalami beragam pergumulan, tentu ada tekanan-tekanan tersendiri bagi kita. Tetapi itu juga sekaligus sedang membentuk karakter kita untuk pada waktunya kita keluar dari persoalan itu. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir meninggalkan perbudakan, penderitaan, hal-hal yang menekan mereka untuk kemudian menuju suatu tempat yang tentunya suasananya jauh berbeda, tempat yang mendatangkan sukacita. Maka kita juga demikian, kita sedang diarahkan untuk keluar dari beragam pergumulan kehidupan kita untuk menuju suatu keadaan yang mendatangkan sukacita dengan catatan taat, peka kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya tadi dikatakan, inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Ada kepekaan sekaligus ada ketaatan. Ketika kita telah mengimani Allah menyertai kita, lalu kemudian Allah mengajak, menuntun kita untuk melangkah ke satu arah, ke satu tempat, ke satu tujuan, maka ikutilah peka dan kemudian taat kepada perintah itu. Itu yang kedua, bangsa Israel keluar dari Mesir. Nyatalah bahwa ada masa kita akan atau kita melewati pergumulan, meninggalkan persoalan, menuju keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, bangsa Israel beribadah di gunung Tuhan. Bangsa Israel beribadah di gunung Tuhan. Di ayat tadi dikatakan, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung ini gunung Tuhan. Dalam teks kalau kita baca menyebut gunung Horeb. Artinya apa? Ketika kita telah mengimani Allah menyertai kita, yang pertama, lalu kemudian kita keluar dari beragam pergumulan kehidupan kita, maka responlah itu dengan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan menunjukkan kita mau selalu bergantung, berharap, berserah, percaya kepadanya. Pertolongan Tuhan direspon dengan ketaatan, direspon dengan kedekatan kepada Tuhan melalui beribadah kepadanya. Beribadah kepada Tuhan juga mau menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa segala apa yang kita alami, bahwa segala apa yang kita terima, segala apa yang sanggup kita hadapi, masa senang, masa susah, dalam beragam masa kehidupan kita, kita mampu menghadapi, melampaui semuanya itu karena Tuhan. Karena itu kita harus selalu beribadah kepadanya. Jadi baik masa senang, baik masa susah, baik ketika kita mengalami pergumulan, baik ketika kita mengalami kelegaan, artinya beban tidak berat ataupun beban berat, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Memasuki 2024, prioritaskanlah berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita, baik secara pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan orang percaya. Jangan pernah jadikan kesibukan kita sebagai alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebagaimanapun keadaan kita, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun yang harus kita lakukan sepanjang hari ini atau kapanpun itu, ingatlah, kamu harus beribadah kepada Tuhan.
Karena dengan berjumpa dengan Tuhanlah kita beroleh kekuatan, kita beroleh hikmat untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memotivasi kita, menyemangati kita untuk terus mengimani bahwa Tuhan setia menyertai kita, percaya bahwa kita keluar dari persoalan kehidupan kita dan tetap setia beribadah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengimani bahwa Tuhan setia menyertai kami dalam masa senang dan masa susah kehidupan kami. Dengan setia, dengan pemahaman bahwa Tuhan setia menyertai kami, itulah kami yakin kami dimampukan menghadapi dan melampaui persoalan hidup kami. Dan kami juga Engkau ingatkan untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah baik secara pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya. Sehingga Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Ketika kami memprioritaskan Tuhan, maka apapun yang kami rencanakan dan kami harapkan, kami percaya Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Berkatilah kami agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Khususnya bagi sesama kami yang saat ini mengalami pergumulan apapun itu, Tuhan berbelas kasihlah, berikan kekuatan dan hikmat agar tetap mengandalkan Tuhan, berharap dan percaya bahwa Tuhan menolong menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, segala hal yang kami rencanakan sepanjang hari ini, kami mau melakukannya dengan mengandalkan Tuhan saja, agar yang kami lakukan menjadi berkat bagi kami dan sesama, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengampuni dosa kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.